Assalamualaikum kawan-kawan YouTube semua. Kembali lagi bersama saya di channel Rizky Mami. Nah, pada video kali ini tidak membicarakan ataupun kunjungan ke tempat wisata, namun akan sedikit berbincang-bincang dengan seseorang. Nanti siapa itu seseorangnya akan saya perkenalkan. Jadi saat ini saya tidak berada di Sukabumi ya, saya berada di Solo, tempat saya kuliah dulu, dan saya kebetulan ada urusan pribadi ke Solo ini. Nah, sambil mengisi kekosongan waktu, maka saya bermain ke Waduk Cengkrik. Ini salah satu tempat yang sangat bagus, tempat wisata, dan juga ini tempat sangat murah, aman, dan juga masyarakatnya itu sangat ramah-ramah semua, bisa terjangkau. Langsung saja, jadi saya akan memperkenalkan salah satu ya bisa disebut teman, sahabat, teman legend juga, ataupun teman berdebat, yakni ini dia. Hai guys. Nah, jadi dia itu namanya Jul Haji Ismail. Dia adalah teman saya waktu kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo ya. Jadi saya kenal sama dia itu sudah sejak tahun 2014 pertama kali masuk kuliah. Dan kebetulan dia masih menetap di Solo dan masih menyelesaikan kuliahnya. Mudah-mudahan segera cepat selesai dan segera cepat wisuda, sebab ya walaupun dalam masa-masa COVID-19. Nah, jadi saya akan berbincang-bincang sedikit sambil ngopi, sambil merokok. Tapi saya tidak merokok ya, yang merokok dan ngopi hanya dia aja, karena saya udah berhenti merokok dan mengopi. Pertama, saya pengen berbincang-bincang karena dia ini adalah orang Timur. Dia adalah orang NTT, Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau saya orang Pulau Jawa, orang Sukabumi. Nah, saya pengen tahu kisahnya seperti apa sih dia sampai bisa ke Solo dan merantau sampai lamanya. Jadi kalau dihitung-hitung Bu ya, dia itu sudah semester lumayan agak tua ya. Langsung saja. Iya cu. Bukan cuma ya. Jadi kalau cu itu bahasa kasar, jadi bahasa kasar Jawa, tapi ini kalau untuk sama kawan ya tidak bermasalah kan. Gimana cuy? Kamu kok bisa sampai ke Solo dari NTT sampai ke Solo? Ini kan udah beda pulau, jadi kan lumayan jauh. Apa yang membuat kamu bisa sampai ke sini? Oke ya, terima kasih gitu kan. Sebelumnya aku nyapa dulu para penggemar ataupun penonton daripada channel YouTube-nya Rizky, temanku, sahabatku yang keren, kece kayak gitu ya. Aku kan orang Timur ya, orang Flores kayak gitu. Ngelihat Jawa itu seakan-akan adalah sesuatu yang menjadi sebuah harapan gitu. Setiap orang NTT pasti pengen ke Jawa, pengen bekerja di sini, pengen kuliah di sini dan lain sebagainya lah, kan seperti itu. Nah, harapan itu aku pupuk sejak aku tamat SMA. Tapi pada dasarnya setelah tamat SMA aku belum bisa kuliah karena ada berbagai macam kendala. Akhirnya 3 tahun kemudian baru bisa kuliah, dan alhamdulillah kuliahnya ya di Solo, di Jawa itu. Dan nggak tahu kenapa bisa sampai ke Solo itu tidak sengaja kayak gitu, tidak sengaja. Tidak sengaja gimana? Tidak sengaja itu seperti, kan aku pengen daftar di Muhammadiyah Kupang, kuliahnya di sana. Universitas Muhammadiyah Kupang. Hanya di sana ada satu jurusan prodi yang itu bisa setengah bayar. Jadi prodi baru, dan itu bisa kuliah di situ setengah bayar, 50% bayarnya. Ya. Hanya harus memenuhi persyaratan-persyaratannya. Salah satunya itu mendapat surat rekomendasi dari ketua pimpinan daerah ND. Ya. Nah, singkat waktu orang tuaku pergi ke sana, sowan ke PDM ND, dan dapatlah surat itu, dan sekaligus ditawarkan untuk sekolah di Solo. Di ini ya, UMS, sekolah gratis. Akhirnya kan aku mikir-mikir, daripada bayar 50%, mending aku coba tes di situ. Dan alhamdulillah saat aku ngetes lulus, aku berangkatlah aku ke Solo gitu kan. Astaga. Jadi ibaratnya ya tersesat di jalan yang benar gitu. Dan di sini memang Solo, aku akuin, Jawa salah satunya Solo, ladang pengetahuan, ladang
ilmu, Dan ladang ilmu. gerakan, dan di sini banyak teman-teman mahasiswa datang dari berbagai macam daerah se-Indonesia dan berkumpul di sini dan banyak pengalaman lah ibaratnya seperti itu. Betul ya. Jadi emang betul sih Solo itu kan ini ya. Solo itu terkenal dengan kota pergerakan. Jadi semua pergerakan dari segi mahasiswa, masyarakat pun juga sini ada di sini. Kalau mungkin meracak sejarah itu kan tahun 98 juga itu Ya. lumayan sedikit booming juga di kota Solo ini. Jadi gitu ya. Jadi kamu itu setelah tamat kuliah setelah tamat SMA tahun berapa? 2011. Tamat SMA tahun 2011. Nah, berarti itu enggak langsung kuliah kan? Enggak langsung Kuliah langsung karena kerja. karena kita kan kuliah barengan. Jadi kita itu masuk kuliah itu tahun 2014. Nah. Jadi dari 2011 itu ada waktu sampai 3 tahun atau 2 tahun. 11, 12 ada waktu 2 tahun, jadi enggak langsung masuk kuliah. Nah, selama 2 tahun itu diisi apa? Kerja, nganggur, Kerja. main sepak bola. kerja. Ya. Jadi aku pernah kerja itu awalnya kerja proyek. Apa cuy? Kuliah? Kuli bangunan. Proyek itu kuli bangunan, Iya, kerja aku setuju. rumah. Kayak gitu campur ngangkat barang-barang yang inilah berat-berat kayak gitu. Terus pernah jadi security pertambangan pasir besi Itu di apa? tempatku di Ende. Satpam? Ya security satpam. Di sana selama hampir kurang lebih 6 sampai 7 bulan kalau nggak salah. Wih, lama juga Ya cuy. lama. Dan lumayan juga gajinya itu gede. Ya karena emang kalau dari segi uang itu pasti di luar Pulau Jawa itu pasti lebih besar. Lumayan lah menguntungkan, ya bisa bantu-bantu kayak gitu, mengisi aktivitas gitu. Terus merantau aku ke Kupang. Ke Kupang itu juga awalnya merantau ke Kupang. Kamu tuh di mana? Ende tuh? Ende. Ende sama Kupang itu beda. Beda pulau. NTT itu banyak pulau, salah satunya ada pulau Timur. Timur itu Kupang itu pulau Timur. Jadi mesti ini ya, mesti nyebrang pulau. Nyebrang pulau, nyebrang laut gitu loh. Kita nyebrang laut. Jadi sampai di Kupang merantau di sana, awalnya kerja kuli juga. Ya, Kuli oke. terus ngikut paman juga kerja di pelabuhan, di Pelni. Dia ini pegawai Pelni, jadi kita bantu-bantu di sana di pelabuhan. Jadi portir, ngangkat barang kayak gitu. Kayak oke. Terus banyak lagi. Jadi salesman pernah aku, jadi salesman. Wih, di sales juga. Ya sales kesehatan sehat. Ketemu orang-orang Aku kayak gacu. gitu. Sampai orang tua aku itu, keluarga aku pada nggak izinin aku jadi sales. Karena mereka bilang kalau sales itu nanti takutnya paradigma di sana bilangnya kamu jadi PKI atau kamu jadi orang pencuri atau apa kayak gitu kan, gedor-gedor rumahnya orang itu orang. Jadi Oke. mereka takut aku tuh dipukul orang gitu. Jadi aku keluar dari sales. Akhirnya aku kerja lagi serabutan kayak gitu, dan yang terakhir aku kerja itu di PT Semen Kupang. PT Semen Kupang itu aku kerjanya di bagian alat berat. Kayak ini ya, Elektro mekanik. kayak apa? Semacam Ya. beko atau apa ya? Kobelko kayak gitu. Apa namanya? Caterpillar apa ya kayak gitu. Jadi selama 2 tahun setelah pasca selesai sekolah itu ya, berarti Ya. mengisinya itu dengan pekerjaan lumayan pengalaman juga. Kalau saya pribadi, saya tuh tamat SMA itu tahun 2013, masuk tahun 2014 dan itu juga saya mengisi kekosongan waktu dengan bekerja. Nah, jadi 2 tahun kosong itu bekerja. Nah, jadi gini loh coy, kalau saya ya, aku kan nggak tahu ya seperti apa Kupang. Semoga nanti bisa main ke sana, menikmati indahnya Pulau Komodo dan sebagainya. Jadi ke Solo ini langsung naik pesawat ya? Naik kapal. Nah, kalau naik kapal kan otomatis kan beda dengan pesawat ya. Mungkin waktu lebih banyak. Lama. Naik kapal dari Kupang ke sini? Kalau naik kapal itu dari Ende ke sini itu 3 hari 4 malam. Jadi kita naik kapal dari pelabuhan Ende, nanti dari pelabuhan Ende menuju ke pelabuhan ini apa namanya? Pelabuhan Sumba gitu. Nanti dari pelabuhan Sumba ke pelabuhan Bima. Nah setelah itu dari pelabuhan Bima transitlah ke pelabuhan Bali, Benoa Bali. Nah setelah dari Benoa Bali baru ke Surabaya. Langsung nyampe ke langsung naik bis ataupun naik travel ke Solo. Oke, gini ya coy,
mungkin secara culture ya, budaya ataupun adat itu kan udah pasti beda ya. Jawa sama Sumatera beda, Jawa sama Sumatera sama NTT juga beda, ataupun Kalimantan, Papua dan sebagainya juga beda ya. Nah, berarti kamu ke Solo ini pertama kalinya ke Pulau Jawa? Pertama kali ke Pulau Jawa dan ada keadaan yang cukup lucu dan tidak bisa aku lupakan ya. Apa cuy? Awalnya ini menarik nih. ini menarik, ini lucu dalam arti ini tidak menjadi suatu kebiasaan di daerahku. Dalam arti saat aku ke Solo kan duluannya ke Surabaya dulu. Pas sampai di Surabaya kita keluar dari pelabuhan nih kan. Kita keluar dari pelabuhan itu kita sudah ngumpul ini, berjejer lah yang pengantar ibu-ibu, terus kami anak-anak ini yang kuliah, terus ada ibu-ibu sama satu orang anak yang dia gendong gitu kan, gue gendong. Terus tiba-tiba dia ini pengen jabat tangan sama saya gitu kan. Ibaratnya saya berpikir kalau ini adalah tanda selamat datang, menyambut gitu kan. Tiba-tiba pas dia kasih ini tangannya kayak gini, tiba-tiba dia kayak gini minta duit mengemis kan, kaget aku dengan keadaan yang mendadak gitu, spontan, tiba-tiba langsung ngambil uang 10.000. Terus aku pas kasih kayak gini dia jalan, terus bukan dimarahin ya, diberitahu gitu, kenapa kamu kasihnya gede sekali? Ya aku nggak tahu gitu kan, dan memang tidak ada gitu di sana. Jadi sesuatu uang 10.000 kecil ya NTT? Kecil, di sana kecil, uang aja 5.000 aja kecil, mau kasih anak kecil itu 5.000 orang tidak mau terima lagi, itu anak kecil nggak, malah nangis mintanya 10.000. Wah, emang NTT yang kaya-kaya ya? Bukan kaya-kaya, memang mahal di sana. Makanya pemerintah ya, tolong diperhatikan itu Indonesia ini. Jadi itu salah satu pengalaman yang kamu ketika nyampe Pulau Jawa itu diminta uang sama pengemis ya. Dan ketika ngasih uang itu 10.000 itu dianggap besar, padahal nilai mata uang 10.000 di NTT itu tidak bisa cukup bilang besar ya, mungkin masih kecil anak-anak untuk jajan. Oke cuy, ini kita berbicara masalah budaya ya atau culture. Ya pastinya antara budaya aku itu kan suku Sunda, pastinya walaupun sama satu Pulau Jawa, itu tetap orang Sunda itu tidak mau disebut orang Jawa dikarenakan beda suku. Ya orang Sunda, suku Jawa ya, orang Jawa itu disebutnya ya Jatim, Jateng, itu disebut orang Jawa. Kalau Sunda itu, Jawa Barat itu bukan suku ya, bukan Jawa tapi suku Sunda. Otomatis antara suku Sunda sama suku Jawa itu banyak perbedaan ya, dan itu salah satu menjadi indahnya Indonesia cuy. Nah, ke masa berbicara budaya, kamu sini udah berapa tahun? 6 tahun. Dia udah 6 tahun kuliah di Solo. Tes iso bahasa Jawa, siti-siti iso bahasa Jawa. Udah 6 tahun kuliah di Jawa, kalau saya dulu 4 tahun setengah, hampir 5 tahun kuliah di Jawa. Berbicara mengenai culture, apa yang membuat kamu semacam antara culture Solo sama, terutama Solo ya, sama NTT, membuat apa sih yang membuat kamu takjub kayak gitu ya, yang membuat berkesan gitu ya, dari segi mungkin ekonomi, sosial, budaya, agama ataupun pendidikan? Semuanya sih. Kalau melihat budaya orang Jawa itu budaya yang menurutku bagus ya, mempunyai banyak filosofis gitu loh. Kita lihat aja kenapa bisa dibilang kayak gitu. Bahasa mereka itu punya banyak ragam bahasa dan struktur bahasa yang cukup dalam gitu loh. Cukup dalam. Karena apa? Karena mereka pintar mengelola bahasa itu gitu loh. Mengelola bahasanya pintar. Dan banyak lagi. Misalnya kayak mereka ada bahasa kromo gitu ya. Nah, itu kromo ada bahasa yang biasa, bahasa sehari-hari. Jadi ada penempatan bahasa yang cukup bagus di sini, struktur bahasa yang cukup bagus. Terus kayak logatnya juga pelan, suaranya itu kalau ngomong sama kita. Terus perilakunya juga halus dan lain sebagainya lah. Dan di sini memang orangnya pintar-pintar. Emang ya apa aja orang Jawa itu apa aja bisa dijadi uang.
gitu aja. Emang sudah kita ketahui bahwa emang pusat pendidikan itu kan di Pulau Jawa, jadi makanya banyak banget teman-teman kawan-kawan yang dari Sumatera, Sulawesi ataupun Kalimantan itu pada belajar ke Pulau Jawa, macam Bandung, Jogja dan sebagainya. Jadi gitu ya. Ya. Saya tuh pengen gini ya coy, sebelum kita mungkin masuk kepada ini ya, berbicara sebagai lebih jauh. Kayaknya ngopi enak banget ya. Enak. Sebetulnya gua ini loh udah berhenti merokok, jadi kadang-kadang dekat sama yang merokok itu merasa enak gitu. Anjir. Untung dia kawan saya ya. Nah, berbicara tentang ini ya, coba kita beralih kepada Konteks lain. kesenjangan ya. Ini agak kesenjangan yang kita mesti diakui bahwa ya kalau berbicara kesenjangan Pancasila itu belum merata. Jadi gini, terutama kalau saya kan emang pendidikan jurusannya. Saya pengen tahu loh cuy, selama kamu sekolah di mana? ND ya. Terus kamu juga dia juga pernah ngajar di SD Solo juga cuy, katanya. Nah, itu nggak perlu dibahas. Jadi mau ngomongin masalah pendidikan cuy. Pendidikan antara Pulau Jawa, terutama khusus Solo ya, dengan tempatmu di sana seperti apa? Ini mah pertanyaan saya secara pribadi sih, soalnya saya sebagai orang pendidikan sih. Piye cuy? Ini ya apa namanya, kalau bilang pendidikan di sini lebih maju. Lebih maju ya? Lebih maju dari sarana prasarana, Okay. dari sumber daya manusianya sangat maju. Kayak dosen-dosen yang cukup kuat dalam disiplin ilmunya. Terus kalau berbicara tentang sarana prasarana, di sini sudah cukup maju. Kayak cara mengajarnya kayak pakai LCD, kayak gedung-gedungnya bagus. Kita mau berorganisasi juga diberikan fasilitas dan lain sebagainya. Terus di sini, dan yang paling bagusnya juga di sini banyak buku gitu yang tidak dimiliki oleh teman-teman di luar Jawa. ND. Salah satunya NTT. Karena kita mau cari buku apa aja di sini ada, tetapi kalau di sana sulit kita mencari buku. Oh, jadi itu ya. Makanya gini cuy, bagi yang udah tinggal di Pulau Jawa, dibesarkan di Pulau Jawa, dilahirkan di Pulau Jawa, mengenyam pendidikan di Pulau Jawa, mesti betul-betul bersyukur ya. Bersyukur. Karena semua apa yang ada, fasilitas dan sebagainya itu udah ada di Pulau Jawa. Kalau kita lihat mungkin Kalimantan, Papua tuh tidak seperti ini lah. Makanya kalau orang Jawa tidak pintar itu kebangetan, karena udah ada segalanya di Pulau Jawa. Gitu cuy. Oke. Udah berbicara banyak mengenai tadi pengalaman ataupun cerita dari kenapa bisa sampai ke Solo, dari Surabaya juga. Terus ada pengalaman diminta uang sama pengemis dan mengungkapkan perspektif terhadap pendidikan. Ini poin itu pengen tanya ke gini cuy. Ini agak sedikit sensitif ya. Ini karena ini tentang mengenai kemahasiswaan ataupun mengenai dunia kampus. Saat ini kan kampus kadang-kadang mesti mewajibkan mahasiswanya itu kalau bisa itu cepat lulus. Ya saat ini mungkin sampai 4 tahun ya paling cepat. Kalau 3 tahun setengah udah agak bisa ya. Minimal 4 tahun ya. Dan juga kuliah itu 4 tahun setengah. Sedangkan kamu ini udah 6 tahun setengah, 7 tahun. Ya jadi lah, kamu berapa semester pas tadi? 12 Semester 12 ya? Jadi udah 6 tahun lebih. Kalau udah lewat 7 tahun itu ada pemutihan ataupun ada DO ya katanya gitu. Menurutmu nih, berbicara tentang mengenai jumlah semester tersebut, punya semacam sudut pandang. Aku kan kuliah itu kan 4 tahun setengah. Menurutku itu sih masih sangat kurang sekali sih terhadap keilmuan. Kalau hanya mengandalkan di kampus itu masih sangat kurang. Jadi kita kuliah itu bukan hanya sekedar untuk belajar di dalam kelas ya, tapi kita juga mesti belajar di luar kelas, macam ikut organisasi dan sebagainya. 4 tahun setengah aja itu bagi saya itu masih sangat kurang, apalagi 3 tahun setengah ataupun 4 tahun ya. Itu sih hanya saya ngomong secara subjektif atas pribadi. Nah kalau kamu kuliah selama 6 tahun itu gimana ceritanya tuh? Apa yang kamu cari itu? Ya kuliah 6 tahun ya kuliah aja gitu kan. Apa yang membuat kamu bisa sampai 6 tahun lebih itu? Jadi pada dasarnya setiap orang yang kuliah itu dia punya tujuan
target pencapaiannya masing-masing kayak gitu kan. Dalam arti dia kuliah itu buat apa gitu. Betul, sepakat itu, betul. Gitu kan, kuliah itu kan bukan buat untuk gaya-gayaan, bukan Ini loh, saya saya anak saya kampus. anak kampus, saya anak kuliahan gitu kan, bukan. Kita kuliah itu kan kita belajar gitu. Betul. Belajar apa aja? Belajar sesuatu yang ada di dalam kelas secara formal, atau kau belajar di lingkungan yang di luar kelas atau non kuliah, itu yang harus kita artikan. Bukan hanya sekedar gaya-gaya ataupun membanggakan diri sebagai seorang mahasiswa gitu loh. Nah, kenapa aku bisa mengatakan aku kuliah itu punya prinsip, karena bagiku aku dari jauh, dari NTT NB terkhususnya, jadi aku berpikir kalau aku ini mengemban sebuah amanah gitu loh. Amanah, Cakep cuy. mengemban sebuah amanah gitu loh. Amanah itu apa? Ada sebuah harapan yang diberikan kepada aku. Oke, sepakat. Harapan yang diberikan dari latar belakangku. Oke, Jadi sepakat. ibaratnya aku kuliah itu aku menjadi representasi daripada harapan-harapan yang telah diberikan kepada aku. Maka selama aku kuliah aku harus belajar dengan benar dan baik. Oke, itu kuncinya ya. Kuncinya itu Benar dan baik. benar dan baik. Dan dilandasi dengan kejujuran. Dan kejujuran itu penting itu. Makanya aku belajar di dalam kelas, belajar di luar kelas, belajar bagaimana dinamika diskusi, dinamika anak perkuliahan, cara mengerjakan tugas, mempresentasikan makalah, tugas-tugas dan lain sebagainya, bahkan membuat penelitian dan lain sebagainya. Terus kalau di luar kelas aku belajar tentang manajemen organisasi, manajemen kepemimpinan, bagaimana cara mengatur manusia, itu penting di situ. Dan banyak hal, bagaimana membuat program kerja, bagaimana berkomunikasi publik gitu kan, bagaimana mendorong junior gitu untuk berdiskusi, untuk berbicara banyak hal berkaitan ekonomi, politik, bahkan kemajuan kampus ataupun kemajuan bangsa kita sendiri. Ya banyak hal yang bisa kita dapat di luar kelas dan di dalam kelas. Oke, jadi mungkin kalau saya menangkap itu dalam arti gini ya, mau kuliah itu 3 tahun setengah, 4 tahun setengah, ataupun sampai 6 tahun, 7 tahun itu tidak masalah. Yang pasti dia punya prinsip ya, dan target pencapaiannya itu. Jadi dalam arti ya 3 tahun kuliah sampai 4 tahun paling cepat itu bagus, dan juga kalau kuliah sampai 7 tahun itu enggak buruk juga. Mungkin hanya masalah waktu untuk menyelesaikan perkuliahan. Ya itu sih mungkin ya, kadang-kadang kalau kita berbicara itu pasti ada sangkut paut dengan orang tua, pengen cepet lulus, sedangkan kita masih kayak gini. Jadi bagaimanapun juga pasti kuliah itu lulus, yang penting niat dan ada itikat sungguh-sungguh. Ya mungkin contohnya ya seperti Joy Haji ini, walaupun udah semester lumayan agak jauh, tapi tetap dia bisa lulus juga. Karena emang dia itu yang salah satu yang penyebab dia agak lambat itu karena emang sangat aktif di organisasi. Jadi waktu itu dulu kita sering aktif di salah satu organisasi kemahasiswaan di Solo juga gitu. Nah gitu cuy. IMM ya. Mungkin sebut aja kita itu aktivis IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Waktu itu kita berjuang dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Di 4 tahun kita berjuang di IMM. Yang kalau ngomong masalah IMM itu di next video kita ngomongin masalah IMM, mumpung saya masih di sini ya. Nah gitu Joy. Jadi karena ini emang masih berhubung lagi santai-santai menikmati suasana Solo. Jadi pertama saya tuh kesini itu inget banget, ini belum terlalu banyak ininya, masih sedikit airnya itu. Sedikit. Karena ini banyak yang nggak tahu kenapa. Di musim kemarau juga kan sekarang sudah mulai kemarau kayak gitu kan. Karena banyak yang mancing juga, jadi sangat asik untuk ngobrol. Karena sini juga banyak banget pengunjung ada mancing, anak muda sampai sepedaan. Yang pasti sini nggak mahal coy, wisatanya nggak kayak di Prambanan. Main saya ke Prambanan itu mahal banget. Merek dong. Beneran, masuk Prambanan tuh mahal. Tapi walaupun ya itu wajar sih, karena Prambanan kan emang sangat indah, eksotis juga. Nah gitu coy. Oke, mungkin ini ya langsung wah ini udah agak lumayan lama juga nih. Nah jadi gitu ya teman-teman semua.
udah kita gak terasa udah sampai 25 menit ngobrol sana sini. Ya ini hanya sebatas curhatan namun berbagi pengalaman. Jadi bahwasanya kita tuh mesti tetap semangat belajar gitu loh. Jadi selagi kita mampu, selagi kita ada waktu dan masih muda itu mesti semangat. Mungkin di ini ya terakhir ya, mungkin di next video kita akan lebih banyak membicarakan tentang apapun ya, tentang kemahasiswaan dan apapun. Ini terakhir coy. Kadang-kadang mengenai ini loh coy, filosofi hidup. Kadang setiap orang itu kan memiliki filosofinya yang beda-beda ya. Semacam saya pribadi itu memiliki filosofi kalau apapun yang saya kerjakan itu mesti dilandasi dengan kejujuran. Nah itu salah satu yang selalu saya pegang, dan itu menjadi hal yang dititipkan oleh orang tua. Apapun yang saya lakukan mesti dilandasi dengan kejujuran, karena dengan kejujuran kita akan mendapatkan kepercayaan oleh siapapun. Itu kuncinya penting ya. Nah kalau kamu kejujurannya filosofinya, apakah kamu filosofinya yang penting ngerokok, ngopi, diskusi dan baca buku? Kalau aku sih kalau berkaitan sama filosofi ya, filosofi itu Filosofi hidup loh. filosofi hidup ya. Filosofi hidup dalam hal menjalankan kehidupan ini. Ya filosofi hidupku, hidup ini sifatnya itu mencari makna hidup dan memaknai hidup. Oke, cocok banget. Jadi mencari makna hidup itu apa? Ya ilmu. Yang kita cari itu ilmu. Setelah kita dapat ilmu, kita maknai ilmu itu kita kepada kehidupan kita. Nah itu cara aku berhidup ya, mencari makna hidup dan memaknai hidup. Mencari makna hidup itu adalah ilmu. Kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kuncinya itu mencari ilmu dan mengaplikasinya, memaknai ilmu itu kepada kehidupan nyata. Memaknai ilmu tersebut kepada kehidupan nyata, karena bagaimanapun juga ilmu itu emang sesuatu yang sangat istimewa kan ya dalam hal apapun ya. Itu ya. Siap. Video ini udah lumayan agak panjang. Siap. Oke ya. Nanti kita bertemu lagi kayak jadi di video-video selanjutnya dengan sesuatu yang berbeda pastinya, dengan pembahasan yang berbeda dan bahasa-bahasa yang akan berbeda. Oke, jadi ya berhubung emang saya ini sedang di Solo ya, mungkin saya ada beberapa urusan di Solo, ada sedikit kerjaan juga di Solo. Jadi sempat menyempatkan untuk berkunjung ke tempatnya dia, dan saya juga tidur di tempatnya dia di kontrakan. Jadi ya saya mungkin tidak hanya berbicara mengenai konten saya itu mengenai traveling ataupun kamera ataupun RC car ataupun mengenai semacam review produk, tapi ya sedikit-sedikit adalah ngobrol-ngobrol kayak gini, ngopi bareng ya. Oh bro, itu penting. Jadi itu untuk menstimulus pemikiran kita gitu loh. Udah lama saya nggak main-main diskusi sama dia. Jadi itu cuy. Ya, jadi bahasanya intelektual onani yang tidak bisa berkembang. Jadi gini, stagnasi. Kadang-kadang kan bagi saya ya ini bagian dari dakwah juga. Jadi dakwah ini ya namanya gini, walaupun mungkin teman-teman bisa lihat video-video saya di paling awal itu ketika saya di Kalimantan itu, bisa dilihat seperti apa sih Kalimantan itu, seperti apa pendidikan di sana, keagamaan, kesenjangan ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah sejak itu saya merasakan, wah ternyata Indonesia itu luas. Jadi, makanya saya lebih semakin senang dengan ingin mengenal lebih Indonesia, termasuk mengenal dengan orang-orang di Indonesia ya, semacam dia kan NTT dia itu. Jadi saya juga pengen tahu seperti apa sih budaya NTT, seperti apa karakter ataupun karakteristik budaya NTT. Oh jadi ngomong ke sana sini cuy. Jadi mungkin konten saya itu bukan hanya sekedar traveling tempat-tempat wisata di seluruh Indonesia, tapi bukan juga hanya sekedar untuk editing ataupun ngomongin masalah kamera dan video, tapi mungkin ada juga sedikit ini ya membumbui channel saya itu tentang ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh nggak jelas kayak gini ya. Nggak perlu kalian tonton. Tahu. Nggak perlu ditonton. Kalau nggak ditonton adsense-nya sedikit jadi. Oh enggak, jadi kecil loh adsense YouTube itu kecil, nggak banyak enggak. Nah maksudnya kalau misalnya menurut teman-teman video ini bagus ya ditonton, terus di share kayak gitu. Terus jangan di channelnya kan, jangan di skip iklannya. Jangan di skip kayak gitu. Oke ya. Oke cuy.
cukup sekian kan, mudah-mudahan ada manfaatnya, memberikan ya inspirasi terhadap bagi yang mahasiswa karena ini bagi saya ya teman saya ini emang sangat luar biasa sekali. Ini Bro ngomongin masalah tentang IMM, pengalaman dan sebagainya, pengalaman demo dan sebagainya gitu ya. Saya cukupkan video ini, berada di Waduk apa ini namanya? Waduk Cengkik, Soro Boyolali. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum.